Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pertemuan pagi kali ini kita akan update mengenai lahan kami ya kawan-kawan. Untuk yang kemarin mengenai tentang benih kemangi, kan bisa melihat ini adalah calon bibit ya. Benih yang kita semai menghasilkan bibit. Nah, ini calon bibit kemangi. Ya, ini ada banyak tuh. Satu gerombol. Sini juga ada. Nah, itu adalah calon bibit kemangi yang kita semai beberapa hari yang lalu. Nah, untuk pembibitan kemangi ya, kami menyemainya kalau di lahan ya begini kan kawan, biar bibitnya tumbuh dengan sendirinya. Nanti kalau bibit sudah bisa tumbuh dengan sendirinya dengan kondisi batang yang cukup tinggi dan daun jumlahnya sudah siap untuk dipanen atau ditanam ya, baru kita cabut. Tapi kalau masih begini kita tidak ada perawatan sama sekali, dan ini nantinya kelemahan pada proses pembibitan kemangi semacam ini biasanya ada rumput-rumput yang tumbuh di antara bibit-bibit kemangi. Tapi yang jelas nantinya kita tunggu pertumbuhannya. Yang jelas nanti kalau tumbuhnya sudah bisa bagus, insya Allah kami akan memindahkannya di lahan kan kawan. Tapi kita tunggu untuk pertumbuhan dan perkembangannya dari proses pembenihan kemangi sendiri. Dan kawan-kawan, pada pagi hari ini kita sudah mencabut tanaman cabai kurang lebih 150 pokok tanaman ya dari 300. Ini sebenarnya kesalahan kami sendiri ya kan, karena pada musim penghujan ternyata tanaman cabai itu sangat sensitif terhadap unsur-unsur kimia kan kawan, semacam itu ya, sangat sensitif banget. Kalau kan bisa lihat ya, ini kemarin kita pemberian pupuk urea ya, tanaman cabenya langsung mati kan kawan. Beda dengan tanaman lainnya ya, kayak istilahnya kemangi ya. Kemangi itu malah lebih bagus kan, lebih kuat dan lebih kokoh kalau diberikan urea. Tetapi ini urea yang saya maksud ya kan kawan. Untuk urea yang saya maksud ini kesalahan kami adalah pemberian urea dengan cara ditabur di lahan ya. Kalau untuk yang dikocor tidak ada masalah, tanamannya masih oke-oke aja, masih bagus. Tapi kalau untuk ditabur di lahan ya, ditabur di lubang tanam, dekat lubang tanam, efeknya kayak gini. Nah, ini sebagai pembelajaran kita kan bahasanya kalau menanam cabai di saat musim kayak gini jangan bermain dengan menggunakan pupuk urea tabur ya kan kawan, semacam itu. Cukup dicampur, dikocorkan dengan dosis yang jangan terlalu tinggi, semacam itu. Tetapi alhamdulillahnya masih ada beberapa tanaman cabai yang bisa survive dengan kondisi semacam itu kan ya. Dan ini rata-rata tanaman cabai yang survive itu yang sudah tua dan yang batangnya sudah kokoh kan kawan, semacam itu. Tapi kalau yang di sini itu tanaman cabai yang tidak survive, ada tanaman cabai yang kondisinya kurang besar ya, atau masih kecil ya, itu tidak survive. Tapi alangkah baiknya kan menghindari pemberian urea dengan cara ditabur, semacam itu kan kawan, karena efeknya luar biasa sekali. Ini kita merasakan, dan ini buat pembelajaran, tidak masalah. Nantinya kita sulami kembali, kita tanam kembali ya, beli bibit di toko pertanian ya, bibit cabai ya kan kawan. Dan alhamdulillah masih diberikan sama Allah, yaitu tanaman yang masih hidup kan kawan. Meskipun jumlahnya hampir separuhnya, tapi tidak masalah, tinggal kita beli bibit kembali.
Dan oke kan kawan, di sisi lain ya update mengenai lahan kami. Untuk tanaman kangkungnya ya, ini sudah mulai tumbuh, usianya kurang lebih 5 hari setelah penanaman ya, kurang lebih usia segitu. Itu sudah muncul daun-daun ya, daun lembaga, belum daun sejati ya. Ini menandakan tanaman kangkungnya bisa survive. Dan di bagian tengah itu kan bedengan yang tengah ini, itu lahannya benihnya sudah mulai berkecambah, ya. Kalau kan lihat, saya perdekat kameranya, sudah mulai berkecambah, artinya nanti sebentar lagi semoga tumbuh daun lembaga. Dan untuk yang sini baru kita tabur ini ya kan kawan. Dan kondisinya sangat cocok banget kalau untuk tanaman kangkung, karena ada air di bagian sini, kita tidak perlu menyiram, dan kondisinya pada musim penghujan selalu lembab ya. Jadi kita tidak menyiram, kita hanya mengandalkan hujan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Dan oke kan itu updatean mengenai pada pagi hari ini. Semoga kan bisa menyimpulkan mana hal yang baik ya, mana hal yang buruk yang harus dihindari kawan ketika membudidayakan tanaman, entah itu kangkung, cabai maupun kemangi. Oke, sekian, dan jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.